Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Edward Nababan, mahasiswa semester 6 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro. Melalui video ini, kita akan belajar dan mengetahui lebih dalam lagi mengenai isu lingkungan. Permasalahan lingkungan global telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, tetapi kerusakan lingkungan global mulai terasa sejak lahirnya revolusi industri di Eropa yang kemudian disusul oleh beberapa negara industri lainnya. Berikut saya akan mencoba menjelaskan sejumlah pencemaran lingkungan yang terjadi di beberapa belahan dunia, khususnya di Ekuador, tepatnya di Amerika Latin, yang berhasil membuka mata dunia bahwa permasalahan lingkungan dapat menghasilkan kerusakan yang luar biasa dan mengancam keselamatan umat manusia. Adapun beberapa masalah lingkungan di Ekuador adalah yang pertama, deforestasi. Sebagian besar hutan kering langka Ekuador terletak di bagian barat daya Ekuador di wilayah Tumbes Coco Magdalena. Hutan-hutan ini tidak hanya menyediakan produk kayu dan non-kayu, tetapi juga ekosistem penting yang mengatur keseimbangan air dan melindungi tanah dari erosi. Namun, daerah tersebut mengalami kehilangan habitat yang tinggi karena penggundulan hutan untuk lahan yang lebih subur dan padang rumput, yang mana hal ini akan memperparah dampak negatif perubahan iklim seperti kenaikan suhu. Kedua yaitu ekstraksi, pengolahan, dan pembakaran bahan bakar fosil. Ekuador memiliki cadangan penting gas alam dan minyak yang terkonsentrasi di wilayah Amazon. Selama lebih dari 40 tahun, produksi minyak di Ekuador sebanyak lebih dari 5 juta barel minyak telah tumpah di tanah, di rawa-rawa, bahkan di sungai-sungai di Amazon. Dan hal ini sangat memiliki konsekuensi buruk bagi lingkungan. Salah satu contoh kasusnya adalah mengenai kilang Esmeraldas. Emisi polutan gas selama lebih dari 40 tahun telah meningkatkan konsentrasi bahan partikulat di atas standar yang diizinkan di seluruh bagian di Ekuador, di mana hal ini menyebabkan penurunan signifikan dalam kualitas hidup penduduk kota Esmeraldas. Dan ketiga, mengenai industri yang erat kaitannya dengan produksi makanan dan minuman serta produksi barang seperti mobil, produksi turunan minyak bumi dan bahan bakar nuklir lainnya, serta pembuatan produk dari karet dan plastik, yang mana kegiatan-kegiatan produksi seperti ini akan memperburuk perubahan iklim atau climate change di Ekuador. Salah satu contohnya dapat kita lihat di kota Quito di Ekuador, yang mana di kota ini terdapat perencanaan wilayah kota yang sangat buruk dan zona industri yang berdampingan dengan daerah perumahan di Ekuador, sehingga akan mencemari atmosfer kota dan akan menimbulkan masalah-masalah perubahan iklim seperti berkurangnya kuantitas dan menurunnya kualitas air, menurunnya produksi pertanian, meningkatnya meningkatnya gas rumah kaca, terjadinya perubahan habitat, dan ada juga berkurangnya area pertanian serta masih banyak lagi, yang mana hal-hal ini akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat di Ekuador. Ancaman yang terakhir terhadap keanekaragaman hayati di Ekuador adalah mengenai eksploitasi yang tidak sustainable. Contohnya adalah di saat sumber daya perikanan Ekuador menurun, terutama karena penangkapan ikan yang berlebihan yang diakibatkan oleh armada perikanan yang terlalu besar. Bentuk lain dari penggunaan yang tidak berkelanjutan ada juga mengenai perdagangan flora dan fauna. Contohnya di Taman Nasional Yasuni, banyak sekali daging satwa liar yang dijual di pasar lokal di Ekuador, yang mana penggunaan flora dan fauna hutan yang tidak berkelanjutan ini tidak hanya mempengaruhi populasi alam dan ekosistem, tetapi juga kedaulatan pangan masyarakat setempat di Ekuador. Namun yang menjadi permasalahan yang paling akut dan bahasan utama dalam video ini adalah mengenai permasalahan terkait deforestasi di Ekuador.
Tutupan hutan di Ekuador untuk tahun 1990 diperkirakan mencapai 14.630.847 hektar hutan. Cakupan ini menurun 6% pada tahun 2000, 10,5% pada tahun 2008, dan 12% pada tahun 2014. Deforestasi ini disebabkan oleh penggundulan hutan melalui penebangan secara masif dan liar untuk perkebunan dalam skala besar maupun kecil, pertambangan, pembukaan jalur atau jalan, ekspansi pemukiman, dan bidang-bidang industri lainnya seperti industri perikanan. Diperkirakan bahwa selama periode ini hampir 2 juta hektar hutan alam hilang. Terlepas dari nilai-nilai ini, deforestasi tahunan bersih terus menurun sejak tahun 2000. Ekosistem yang paling terancam dan oleh deforestasi di Ekuador adalah mengenai hutan lembab di pegunungan pesisir yang mana memiliki laju deforestasi tahunan tertinggi di Ekuador. Selanjutnya, apakah dampak dari deforestasi tersebut? Yang pertama adalah turunnya keanekaragaman hayati baik flora atau fauna yang endemik di area hutan. Resiko kepunahan tidak bisa dihindari apalagi deforestasi ini sudah berjalan cukup masif di Ekuador. Dan yang kedua, memicu terjadinya bencana alam seperti terjadinya tanah longsor atau banjir. Dan yang ketiga, adanya perubahan siklus air di bumi sebab hutan merupakan sumber dari uap air yang nantinya akan menjadi awan dan hujan. Yang keempat, hilangnya kawasan konservasi dan juga budaya. Hak hutan yang rusak bisa jadi merupakan hutan adat yang memiliki nilai dan kebudayaan dan bersifat sakral. Dan yang kelima, dampak yang akan dirasakan di Ekuador adalah menghilangnya biodiversitas 40.000 spesies tumbuhan, 2,5 juta insect spesies, dan akan meningkatkan environmental victims di dunia, yakni sebanyak 3 juta indigenous people di Ekuador akan terancam. Selanjutnya, apakah solusi mengenai deforestasi di Ekuador ini? Yang pertama adalah pemerintah melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi. Yang kedua, mencari alternatif untuk pembukaan lahan khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Yang ketiga adalah melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin akan terjadi. Dan yang keempat adalah keterlibatan organisasi internasional diperlukan untuk membantu mengatasi deforestasi di Ekuador seperti dari Green Climate Fund. Adapun info lengkap terkait solusi deforestasi ini bisa dilihat melalui video selanjutnya yang akan saya tampilkan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan yang sangat luas juga menjadikan kasus ini sebagai lesson learned dalam tindakan preventif dan menyelesaikan suatu konflik. Adapun yang perlu diperhatikan oleh negara Indonesia yaitu Indonesia harus memiliki satuan kerja khusus mengenai pencegahan kebakaran, which is dedicated prevention unit with dedicated resources. Dan yang kedua, selalu melakukan pengawasan hutan bisa melalui teknologi program seperti Forest Cover Analyzer, Eyes on the Forest, Global Forest Watch, yang mana akan memungkinkan orang-orang di lokasi yang berbeda dengan koneksi internet dapat melihat di mana dan kapan perubahan hutan itu terjadi di suatu wilayah di Indonesia. Dan yang ketiga, berkaitan dengan Eco Global Criminology yang mana akan melibatkan hukum, kebijakan lingkungan, kejahatan perusahaan, dan keadilan lingkungan. Jadi usaha nyata yang dapat diterapkan yaitu seperti memberikan suatu sertifikat
atau lisensi berlandaskan hukum yang mana mewajibkan perusahaan dalam melakukan praktik-praktik yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disusun secara seksama, yang mana menjadi pedoman dalam mengolah dan memproduksi komoditas yang akan dituangkan ke dalam seperangkap atau best practices terhadap larangan pembakaran dan deforestasi. Kesimpulannya, masalah lingkungan tidak akan dapat diselesaikan dengan sendirinya. Jumlahnya dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali hanya dengan upaya bersama. Transnational activism dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah lingkungan global ini. Seperti negara, itu harus mengatasi masalah lingkungan tidak hanya di tingkat nasionalnya saja, tetapi juga harus mematuhi standar yang diadopsi oleh organisasi internasional. Kebijakan lingkungan perlu melibatkan pembuatan undang-undang lingkungan, yang dimana tanggung jawab atas ketidakpatuhan akan harus diberikan. PBB, UNESCO, Green Climate Fund, dan organisasi internasional lainnya serta aktivis-aktivis juga turut mengangkat isu-isu lingkungan ke depan. Mereka juga harus mengembangkan program untuk melindungi lingkungan di tingkat internasional. Mereka juga bisa menciptakan sistem kontrol internasional dan implementasinya, serta mengembangkan pendidikan mengenai isu lingkungan. At closing, saya mengajak teman-teman sekalian untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan, karena seyogianya kerusakan alam atau hutan bukan terjadi pada kita, melainkan karena kita. Menyelamatkan hutan bisa dimulai dari tindakan awal kita dengan membersihkan dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Karena ketika lingkungan berubah, pasti akan memberikan perubahan bagi kehidupan kita. Kitalah yang menentukan perubahan seperti apa itu, apakah perubahan positif atau malah sebaliknya. Terima kasih. Nah, sekarang apa saja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam melindungi dan melestarikan hutan dunia, khususnya hutan Indonesia? Adapun caranya, yaitu yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan, dan teman-teman juga bisa ikut serta dalam kegiatan menanam pohon. Dilansir dari National Geographic, sekitar 46% pohon di dunia telah ditebang, yang mana artinya hampir setengah dari luas hutan di bumi telah rusak. Sehingga kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan ataupun melakukan penebangan ilegal untuk menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya, teman-teman juga bisa ikut memanfaatkan ruang terbuka di sekitar rumah, sekolah, ataupun tempat-tempat lain untuk menanam pohon, yang mana hal ini akan menjadi langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk menjaga kelestarian tanaman. Jika tidak ada lahan, kita bisa memanfaatkan media tanam seperti menggunakan pot. Kedua adalah dengan mendukung konservasi sumber daya alam menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, yang mana menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ketiga, dengan mengurangi penggunaan kertas. Hal ini bisa kita lakukan agar penebangan pohon oleh perusahaan yang memproduksi kertas itu bisa dikurangi. Saat ini, teman-teman, banyak sekali alternatif untuk mengurangi penggunaan kertas yang dapat kita gunakan, seperti menggunakan teknologi dengan melibatkan aplikasi penyimpanan dokumen digital yang tersedia secara gratis. Lawan perburuan liar, mari kita jaga dan lestarikan hutan. Save hutan dunia, save hutan Indonesia. Membuat kompos dan menanam pohon adalah langkah awal bagi saya dalam melindungi hutan. Oleh karena itu, saya juga mengajak teman-teman sekalian untuk terlibat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar terlebih dahulu. Save hutan dunia, save hutan Indonesia. Mari menjaga dan melestarikan hutan. Oleh sebab itu, saya menentang kegiatan industri yang tidak berkelanjutan. #SaveHutanDunia, #SaveHutanIndonesia. Dengan melakukan penghematan air dan 3R atau reduce, reuse, dan recycle adalah cara saya untuk ikut melestarikan lingkungan kita di masa depan. Maka daripada itu, yuk kita sama-sama untuk menjaga hutan kita dan lingkungan kita demi generasi kita di masa depan. Terima kasih. Mari menjaga dan melestarikan hutan. Save hutan dunia, save hutan Indonesia. Mari menjaga dan melestarikan hutan. Saya melakukannya dengan cara menghemat energi. Melindungi flora dan fauna serta
Bercocok tanam dengan bijak adalah langkah saya untuk menjaga dan melestarikan hutan. Save Hutan Dunia, Save Hutan Indonesia. Tidak membakar sampah sembarangan dan melakukan penghematan terhadap listrik adalah aksi nyata saya dalam menjaga dan melestarikan hutan. Save Hutan Dunia, Save Hutan Indonesia.